wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, izin mempresentasikan tentang aspek CPOB bertema personil dengan beranggotakan saya sendiri Dewi Solikatun, lalu ada Nabila Dwi Salsabila, ada Nada Aurel Fahmawati, dan Nadif Fadiha. Lalu selanjutnya ada definisi. Personalia adalah seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan industri farmasi yang memiliki kualifikasi, tanggung jawab, dan kewenangan tertentu untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat produk sesuai ketentuan CPOB. Lalu ada sumber daya manusia dalam industri farmasi, di mana sumber daya manusia merupakan suatu aset utama dalam industri farmasi karena berperan langsung dalam seluruh proses pembuatan obat. Keberhasilan penerapan CPOB tidak hanya bergantung pada fasilitas dan peralatan, tetapi juga pada kompetensi dan kinerja personel yang menjalankannya. Lalu selanjutnya ada hubungan kualitas personel dan human error terhadap mutu obat. Mutu obat sangat dipengaruhi oleh kualitas personel, di mana personel yang kompeten dan terlatih dapat bekerja sesuai prosedur sehingga mengurangi resiko human error yang dapat menyebabkan penyimpangan mutu produk. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi dan pengawasan personel menjadi bagian penting dalam penerapan CPOB. Lalu selanjutnya ada tujuan pengaturan personalia, di mana pengaturan personalia bertujuan untuk menjamin mutu produk, keamanan pasien, kepatuhan terhadap regulasi, serta mencegah kontaminasi dan kesalahan produksi melalui penempatan dan pengelolaan personel yang kompeten sesuai CPOB. Lalu ada persyaratan umum personalia, di mana farmasi harus memiliki kualifikasi yang sesuai, sehat jasmani dan rohani, memperoleh pelatihan yang memadai, memahami serta mematuhi prosedur kerja, dan memiliki kesadaran untuk menjaga mutu produk sesuai prinsip CPOB. Lalu selanjutnya ada peran personalia dalam sistem mutu industri farmasi, di mana dalam penerapan CPOB dengan memastikan seluruh proses produksi dan pengawasan dilakukan sesuai prosedur, serta menjadi bagian penting dalam quality management system melalui pelaksanaan tugas yang terdokumentasi dan bertanggung jawab. Selain itu, personalia juga berperan dalam membentuk quality culture yaitu budaya kerja yang menempatkan mutu, kepatuhan, dan keselamatan sebagai prioritas utama di seluruh tingkat organisasi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai organisasi dan tanggung jawab personel kunci dalam industri farmasi berdasarkan CPOB. Pertama, kita masuk ke bagian A, yaitu struktur organisasi industri farmasi. Struktur organisasi merupakan susunan jabatan, fungsi wewenang, serta tanggung jawab yang mengatur hubungan kerja antar bagian di dalam industri farmasi. Tujuan utamanya adalah agar seluruh proses pembuatan obat dapat berjalan secara sistematis, terkoordinasi, dan memenuhi persyaratan CPOB. Dalam industri farmasi, struktur organisasi memiliki peran yang sangat penting karena setiap personel harus mengetahui dengan jelas tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif, kesalahan dapat ditelusuri dengan mudah melalui sistem dokumentasi, serta dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan antar bagian. Selain itu, struktur organisasi juga menjaga independensi setiap divisi sehingga pengawasan terhadap suatu produk dapat dilakukan secara objektif. Apabila kita melihat bagian organisasi pada slide, di tingkat paling atas terdapat direktur utama yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional perusahaan. Di bawahnya, terdapat 3 personel kunci yang memiliki kedudukan sejajar, yaitu kepala produksi, kepala pengawasan mutu, atau quality control, dan pengawasan pemastian mutu atau quality assurance. Ketiga bagian ini memiliki staf masing-masing, yaitu personel produksi, analisis QC, dan staf QA. Hal yang paling penting adalah ketiga divisi tersebut harus berdiri secara independen dan tidak saling berada di bawah satu sama lain. Sehingga, setiap keputusan mengenai mutu produk tetap objektif dan sesuai dengan ketentuan CPOB. Selanjutnya, pada bagian B, yaitu personel kunci dalam CPOB. Personel kunci merupakan individu yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin bahwa seluruh proses produksi obat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam CPOB terdapat 3 personel kunci utama. Yang pertama adalah kepala produksi. Kepala produksi bertanggung jawab mengelola seluruh proses produksi mulai dari persiapan bahan, pelaksanaan produksi, hingga proses pengemasan sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, kepala produksi juga memastikan seluruh proses dilakukan secara Standard Operation Procedure atau SOP.
mengawasi seluruh personel produksi, menjaga kebersihan area produksi agar tidak terjadi kontaminasi, memastikan seluruh peralatan digunakan sesuai dengan prosedur, serta memastikan bahwa setiap tahapan produksi terdokumentasi dengan baik sehingga dapat dilakukan penelusuran apabila terjadi penyimpangan. Personel kunci kedua adalah kepala pengawasan mutu atau quality control. Berbeda dengan bagian produksi yang membuat produk, pengujian QC memiliki tugas utama melakukan pengujian terhadap kualitas produk. QC bertanggung jawab menguji bahan baku sebelum digunakan, melakukan pengujian terhadap produk antara, selama proses produksi berlangsung, melakukan pengujian produk, ruahan maupun produk jadi. Melaksanakan pengambilan sampel sesuai prosedur, serta menentukan apakah suatu bahan ataupun produk dapat diluluskan atau ditolak berdasarkan hasil pengujian laboratorium. Dengan demikian, QC memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi spesifikasi yang dapat diproses ke tahap berikutnya atau dipasarkan. Selanjutnya, personal ketiga adalah kepala pemastian mutu atau Quality Assurance atau QA. Apabila QC berfokus pada hasil pengujian produk, maka QA berfokus pada keseluruhan sistem mutu perusahaan. QA bertugas mengembangkan dan memelihara sistem mutu, mengendalikan seluruh dokumen mutu, melaksanakan audit internal, mengelola corrective and preventive action atau CAPA apabila ditemukan penyimpangan, mengawasi proses validasi, mengevaluasi catatan batch atau batch record, serta memastikan bahwa seluruh proses mulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi produk telah memenuhi persyaratan CPOB. Baik, dari penjelasan tersebut dapat kita melihat bahwa masing-masing personel memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Kepala produksi bertanggung jawab menghasilkan produk, QC memastikan kualitas produk melalui pengujian, sedangkan QA menjamin bahwa seluruh sistem mutu perusahaan berjalan dengan baik. Kolaborasi ketiga personel inilah yang menjadi dasar dalam menghasilkan obat yang aman, bermutu, dan konsistensi sesuai standar CPOB. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara QA, QC, dan juga produksi, serta kualifikasi yang harus dimiliki oleh personal kunci dalam industri farmasi sesuai dengan prinsip CPOB. Bagian C, hubungan antara QA, QC, dan juga produksi. Dalam industri farmasi, keberhasilan penerapan CPOB tidak hanya bergantung pada proses produksi, tetapi juga pada kerjasama dan independensi antara tiga fungsi utama, yaitu produksi, quality control, dan juga quality assurance. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, namun saling berkaitan dalam menjamin bahwa obat yang diproduksi aman, bermutu, dan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang pertama, mengapa QA harus independen? Quality Assurance atau QA bertanggung jawab mengawasi keseluruhan sistem mutu perusahaan. QA memastikan bahwa seluruh aktivitas, mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan hingga distribusi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan CPOB. Karena QA bertugas melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan terkait mutu, maka QA harus bersifat independen atau tidak berada di bawah bagian produksi. Hal ini bertujuan agar setiap keputusan mengenai mutu benar-benar didasarkan pada bukti dan data, bukan dipengaruhi oleh target produksi ataupun kepentingan bisnis. Sebagai contoh, apabila ditemukan adanya penyimpangan atau deviation selama proses produksi, QA memiliki kewenangan untuk menghentikan proses, meminta investigasi, atau bahkan menolak pelepasan produksi apabila belum memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, independensi QA sangat penting untuk menjaga objektivitas dalam sistem mutu. Selanjutnya, mengapa QA tidak boleh berada di bawah produksi? Quality Control atau QC bertugas melakukan seluruh pengujian laboratorium terhadap bahan baku, produk antara, produk ruahan, maupun produk jadi. QC akan membandingkan hasil pengujian dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Apabila QC berada di bawah produksi, terdapat risiko bahwa hasil pengujian dapat dipengaruhi oleh tekanan untuk memenuhi target produksi. Misalnya, ketika jadwal produksi sangat padat, ada kemungkinan muncul dorongan untuk meluluskan produk meskipun hasil pengujian belum sepenuhnya memenuhi spesifikasi. Oleh karena itu, dalam CPOB, QC harus berdiri secara independen agar hasil pengujian benar-benar objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya adalah konsep check and balance. Check and balance merupakan mekanisme saling mengawasi antar bagian sehingga tidak ada satu divisi yang mengendalikan seluruh proses secara penuh. Pada sistem ini,
Bagian produksi bertanggung jawab membuat produksi sesuai prosedur. QC bertugas menguji dan memastikan kualitas produk, sedangkan QA memastikan seluruh sistem mutu berjalan sesuai dengan persyaratan CPOB. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, setiap bagian dapat saling melakukan pengawasan sehingga risiko kesalahan dapat diminimalkan. Konflik kepentingan dapat dicegah dan mutu produk tetap terjaga secara konsisten. Prinsip inilah yang menjadi salah satu fondasi utama penerapan CPOB dalam industri farmasi. Selanjutnya, pada bagian D, kualifikasi personel kunci. Selanjutnya adalah mengenai kualifikasi personel kunci. CPOB menegaskan bahwa personel yang menduduki posisi penting seperti kepala produksi, kepala QC, kepala QA harus memiliki kompetensi yang memadai agar sistem mutu dapat berjalan secara efektif dan juga berkelanjutan. Kualifikasi pertama adalah pendidikan. Personel kunci harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, terutama di bidang kefarmasian atau ilmu yang relevan. Untuk jabatan penanggung jawab utama di industri farmasi, umumnya dipersyaratkan seorang apoteker karena memiliki kompetensi profesional mengenai pembuatan, pengawasan mutu, serta regulasi obat. Kualifikasi kedua adalah pengalaman kerja. Selain pendidikan formal, pengalaman kerja juga menjadi syarat yang penting. Personel kunci harus memiliki alur proses produksi obat, mengenal sistem mutu industri farmasi, serta mampu menangani berbagai permasalahan yang mungkin muncul selama proses produksi. Pengalaman ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, terutama ketika kita menghadapi kondisi yang tidak sesuai atau terjadi penyimpangan. Kualifikasi berikutnya adalah kompetensi teknis. Personel harus menguasai berbagai aspek teknis seperti prinsip-prinsip CPOB, standar operation prosedur atau SOP, sistem dokumentasi, manajemen risiko mutu, serta mengawasi, mampu melakukan investigasi terhadap penyimpangan dan menyusun tindakan perbaikan maupun pencegahan yang dikenal sebagai corrective atau preventive action atau CAPA. Kompetensi teknis ini sangat penting karena seluruh aktivitas di industri farmasi harus didasarkan pada prosedur dan dapat terdokumentasi dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang terakhir adalah kemampuan manajerial. Seorang personel kunci tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus mampu memimpin tim, melakukan koordinasi lintas departemen, mengambil keputusan secara objektif, berdasarkan data, berkomunikasi dengan baik, serta mampu menyelesaikan masalah secara efektif. Kemampuan manajerial menjadi faktor penting karena proses produksi obat melibatkan banyak bagian yang harus bekerja secara terintegrasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa independensi antara QA, QC, dan juga produksi disertai dengan personel yang memiliki pendidikan, pengalaman, kompetensi teknis, dan kemampuan manajerial yang memadai, merupakan faktor utama dalam menjamin bahwa obat yang diproduksi memenuhi standar mutu, aman digunakan, serta sesuai dengan persyaratan CPOB. Kemudian di slide ini ada pentingnya pelatihan dalam CPOB. Yang pertama, pelatihan merupakan salah satu persyaratan penting dalam cara pembuatan obat yang baik, karena seluruh personel yang terlibat dalam proses produksi dan pengawasan mutu harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap personel memahami prinsip-prinsip CPOB, serta mampu menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan sehari-hari. Pelatihan yang efektif berkontribusi langsung terhadap mutu produk obat. Personel yang terlatih akan lebih mampu menjalankan prosedur dengan benar, mencegah terjadinya kesalahan, serta mengurangi resiko kontaminasi dan penyimpanan yang dapat mempengaruhi kualitas, keamanan, dan khasiat produk. Pelatihan yang baik, hasil yang bermutu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memastikan personel memahami dan menerapkan prinsip CPOB dengan tepat, lalu mengurangi resiko kesalahan dan penyimpangan, prosedur dijalankan dengan benar sesuai standar, kemudian menjamin mutu, keamanan, dan khasiat produk yang dihasilkan lebih terjamin kualitasnya untuk melindungi kesehatan masyarakat, membangun budaya di lingkungan kerja, menciptakan tim yang kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian ada jenis pelatihan. Pelatihan yang terencana dan berkelanjutan merupakan kunci untuk memastikan setiap personel memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mendukung penerapan CPOB secara konsisten.
Pelatihan awal. Pelatihan awal diberikan kepada karyawan baru sebelum mulai bekerja. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan prinsip CPOB, kebijakan perusahaan, prosedur kerja, serta aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di lingkungan industri farmasi. Kemudian ada pelatihan berkala. Pelatihan berkala atau refreshment training dilakukan secara rutin untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Personel pelatihan ini juga bertujuan untuk mengingatkan kembali prosedur yang telah ditetapkan, serta menyesuaikan dengan pertumbuhan regulasi atau sistem yang berlaku. Kemudian ada pelatihan khusus. Pelatihan khusus diberikan kepada personel yang menangani pekerjaan tertentu yang melakukan kompensasi khusus. Contohnya adalah pelatihan bekerja di area steril, penanganan bahan berbahaya, serta penggunaan peralatan khusus. Kemudian ada pengembangan kompetensi dan pengendalian mutu personel. Yang pertama adalah materi pelatihan. Membekali personel dengan kompetensi yang sesuai dengan standar CPOB. Ada prinsip CPOB, higien dan sanitasi, keselamatan dan kesehatan kerja, prosedur operasi standar, pencegahan kontaminasi. Kemudian ada evaluasi pelatihan, menilai efektivitas pelatihan untuk memastikan tujuan tercapai, seperti tes tertulis, observasi langsung, audit kompetensi. Kemudian ada dokumentasi pelatihan, yaitu bukti bahwa personel telah memperoleh pelatihan yang sesuai, seperti catatan pelatihan, sertifikat, rekaman kompetensi, dan bukti audit. Kemudian ada dampaknya kurangnya pelatihan, resiko yang dapat mempengaruhi mutu produk dan kinerja perusahaan, seperti human error, produk reject, recall produk, dan kerugian perusahaan. Yang ketiga, pakaian kerja dan alat pelindung diri. Untuk tujuan penggunaan alat pelindung diri sendiri yaitu melindungi personel dari bahaya fisik, kimia, biologis di area kerja. Yang kedua, melindungi produk dari kontaminasi yang berasal dari personel yaitu rambut, kulit, debu, mikroorganisme, dan lain-lain. Yang ketiga, menjaga lingkungan kerja agar tetap bersih, higienis, dan sesuai dengan persyaratan CPOB. Yang keempat, memenuhi persyaratan regulasi dan standar CPOB yang berlaku. Yang kedua, jenis APD di area produksi non-steril. Digunakan untuk kegiatan produksi di area non-steril yang berisiko kontaminasi rendah hingga sedang, yang terdiri dari penutup kepala, mencegah rambut rontok ke dalam produk. Yang kedua, masker, mencegah droplet dari mulut dan hidung mencemari produk. Yang ketiga, jas kerja, melindungi pakaian pribadi dan mengurangi kontaminasi. Yang keempat, sarung tangan, melindungi tangan dan mencegah kontaminasi silang. Dan yang terakhir, menggunakan sepatu kerja tertutup, melindungi kaki dan menjaga kebersihan area produksi. Catatannya, APD harus bersih, utuh, dan digunakan sesuai prosedur. Yang ketiga, jenis APD di area steril. Ini digunakan di area steril dengan risiko kontaminasi tinggi. Persyaratannya lebih ketat untuk menjaga kesterilan produk. Yang terdiri dari satu, menggunakan penutup kepala menyeluruh, menutupi seluruh rambut dan telinga. Yang kedua, masker steril, efisiensi filtrasi tinggi untuk menjaga kesterilan udara ekshalasi. Yang ketiga, baju coverall steril, menutup seluruh tubuh, tidak berbulu, dan kedap partikel. Yang keempat, menggunakan sarung tangan steril digunakan pada area kritis secara aseptik. Dan yang terakhir, menggunakan penutup sepatu atau sepatu steril, mencegah kontaminasi dari luar area steril. Catatannya, APD harus steril, tidak rusak, dan dikenakan dengan teknik aseptik yang benar. Selanjutnya yang keempat, ada perilaku personel di area produksi. Yang pertama, gowning prosedur. Urutan pemakaian APD yang benar sebelum memasuki area produksi. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, pasang penutup rambut. Yang ketiga, gunakan masker. Yang keempat, gunakan baju kerja. Yang kelima, gunakan pelindung mata jika diperlukan. Yang keenam, gunakan sarung tangan. Yang ketujuh, gunakan penutup sepatu atau sepatu khusus. Yang ke-8, lakukan pengecekan diri di cermin atau air shower jika tersedia. Yang ke-9, masuk ke area produksi. Dan yang terakhir, cuci tangan setelah keluar area produksi. Catatan pentingnya, urutan dapat berbeda tergantung kebijakan perusahaan. Selalu patuhi SOP yang berlaku. Yang kedua,
Alur masuk ruang produksi. Ikuti alur untuk memasuki personel dalam kondisi bersih sebelum memasuki area produksi. Yang pertama, ruang ganti. Simpan barang pribadi di loker. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun aseptik. Yang ketiga, pengecekan diri. Pastikan tidak membawa perhiasan, kosmetik, luka terbuka, dan lain-lain. Yang keempat, air shower. Bila tersedia, lakukan proses air shower. Untuk masuk ke area produksi sesuai klasifikasi area. Untuk area non-steril masuk langsung setelah langkah 1-3. Yang kedua, area bersih atau semi-steril wajib air shower sebelum masuk. Dan untuk area steril wajib air shower plus pasang APD steril di ruang persiapan. Dengan catatan hanya personel yang berwenang dan telah mengikuti alur yang boleh memasuki ke area produksi. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Cegah kontaminasi antara produk, bahan, personel, dan lingkungan. Yang pertama yaitu pemisahan alur orang, bahan, dan material antara area kotor dan bersih. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan produk dan permukaan kritis. Yang ketiga, jangan membawa bahan atau produk dari satu area ke area lain tanpa prosedur yang ditetapkan. Dan yang keempat, buang limbah pada tempatnya sesuai jenisnya. Hindari berbicara, batuk, bersin, atau bersiul di area produksi. Yang terakhir, ganti pakaian kerja jika kotor, basah, atau keluar dari area. Tujuan ini untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang untuk menjamin mutu keamanan dan khasiat produk. Yang terakhir, ada risiko jika higienis tidak diterapkan oleh personel, yaitu kontaminasi mikroba. Sumber mikroba dari personel yaitu batuk, bersin, berbicara, tangan kotor, luka pada kulit, rambut, ketombe. Dampaknya, produk terkontaminasi mikroba, penurunan mutu dan stabilitas, dan risiko infeksi pada pasien. Yang kedua, kontaminasi partikel. Sumber partikel dapat terdiri dari personel dan lingkungan, yaitu serpihan kulit dan debu. Yang kedua ada rambut, yang ketiga serat pakaian dari personel, dan yang terakhir karat, cat terkelupas, atau material rusak. Dampaknya produk tidak memenuhi persyaratan, yang kedua penolakan produk, dan yang ketiga menurunkan citra dan kepercayaan. Yang ketiga ada cross contamination, perpindahan kontaminan dari satu sumber ke sumber lain yang dapat mencemari produk, bahan, atau area bersih. Sumber kontaminannya biasa terdiri dari bahan kotor, alat, atau area yang nggak bersih. Perpindahan dapat dilalui melalui tangan, peralatan, pakaian, atau udara. Dampaknya produk terkontaminasi silang, risiko gagal memenuhi persyaratan, dan membahayakan pasien. Untuk mencegah risiko tersebut dapat dilakukan dengan cuci tangan dengan bersih, gunakan pakaian APD, ikuti SOP, jaga kebersihan, hindari perilaku yang dapat membahayakan mutu produk, dan disiplin. Kesimpulan dari presentasi ini adalah sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan cara pembuatan obat yang baik. Setiap personal memiliki peran penting dalam menjaga mutu, keamanan, dan konsisten produk obat yang dihasilkan. Kompetensi yang memadai, kondisi kesehatan baik, serta penerapan higien yang benar menjadi dasar penjaga terjadinya kontaminasi selama proses produksi. Selain itu, kedisiplinan dalam mematuhi prosedur, penggunaan alat pelindung diri, serta perilaku kerja merupakan sesuai standar yang menentukan keberhasilan sistem mutu industri farmasi. Dengan demikian, penerapan CPOB dan optimal hanya dapat dicapai apabila seluruh personel memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi terhadap kualitas. Personel yang sehat, kompeten, dan disiplin akan menghasilkan produk obat yang aman, bermutu, dan layak digunakan oleh masyarakat. Kesimpulan dari presentasi ini adalah sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan cara pembuatan obat yang baik. Setiap personal memiliki peran penting dalam menjaga mutu,
keamanan, dan konsisten produk obat yang dihasilkan. Kompetensi yang memadai, kondisi kesehatan baik, serta penerapan higien yang benar menjadi dasar penjaga terjadinya kontaminasi selama proses produksi. Selain itu, kedisiplinan dalam mematuhi prosedur, penggunaan alat pelindung diri, serta perilaku kerja merupakan sesuai standar yang menentukan keberhasilan sistem mutu industri farmasi. Dengan demikian, penerapan CPOB dan optimal hanya dapat dicapai apabila seluruh personel memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi terhadap kualitas. Personel yang sehat, kompeten, dan disiplin akan menghasilkan produk obat yang aman, bermutu, dan layak digunakan oleh masyarakat. Lalu untuk kesimpulan, sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan pembuatan obat yang baik. Setiap personel memiliki peran penting dalam menjaga mutu, keamanan, dan konsistensi produk yang dihasilkan. Kompetensi yang memadai, kondisi kesehatan yang baik, serta penerapan higienis yang benar menjadi dasar dalam mencegah terjadinya kontaminasi selama proses produksi. Selain itu, kedisiplinan dalam mematuhi prosedur, penggunaan alat pelindung diri, serta perilaku kerja yang sesuai standar sangat menentukan keberhasilan sistem mutu industri farmasi. Dengan demikian, penerapan CPOB yang optimal hanya dapat dicapai apabila seluruh personel memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi terhadap kualitas. Personel yang sehat, kompeten, dan disiplin akan menghasilkan produk obat yang aman, bermutu, dan layak digunakan oleh masyarakat.